Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan iqra dan ngopi mengenai bab perang, karena lagi rame perang antara Zionis Israel beserta sekutunya melawan Iran. Jadi apa sih perang itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, perang adalah tipu daya. Jadi Nabi Muhammad bersabda, perang adalah tipu daya. Sumbernya dari mana, Cak? Bisa kalian baca di dalam buku ringkasan Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri dan di dalam buku terjemah hadis Sahih Bukhari. Saya memiliki yang ini jilid 1 sampai 4. Jadi hadis yang barusan saya sebutkan itu ada di dalam kedua buku ini. Ini bukunya tebal-tebal. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa membelinya di toko buku terdekat rumah kalian. Lalu di dalam buku Asbabul Wurud karya Ibnu Hamzah Al-Husaini, ini bukunya. Di dalam buku ini tertulis, sesungguhnya perang itu adalah tipuan, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya perang itu hanyalah tipuan, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Tentunya di dalam buku ini nanti dijelaskan asbabul wurudnya. Hadis versi panjangnya nanti dijelaskan. Jadi kalian bisa baca asbabul wurudnya di dalam buku ini. Ini ada 3 jilid, ya. Lalu Sun Tzu, ya. Sun Tzu berkata, perang adalah tipu muslihat. Jadi ini yang ngomong Sun Tzu. Sun Tzu berkata, perang adalah tipu muslihat. Di buku yang lain ini, di buku The Art of War. Nah, ini di dalam buku ini, ya. Saya punya 3 versi. Ya, yang pertama The Art of War, Sun Tzu berkata, perang adalah tipu muslihat. Lalu Sun Tzu juga mengatakan bahwa perang harus mampu berpegang pada taktik perang tipu muslihat. Jadi Sun Tzu berkata, perang harus mampu berpegang pada taktik perang tipu muslihat. Ini tertulis di dalam buku ini. Lalu di dalam buku yang lain, Sun Tzu mengatakan perang adalah seni menipu. Nah, di dalam buku Sun Tzu The Art of Warfare, ini ya, Sun Tzu mengatakan perang adalah seni menipu. Lalu di dalam buku yang lain, Sun Tzu mengatakan semua perang didasarkan pada tipu daya. Sun Tzu mengatakan semua perang didasarkan pada tipu daya. Itu di dalam buku The Art of War, seni menipu ala Sun Tzu. Jadi saya memiliki buku terjemahan Sun Tzu itu ada 3. Ini. Kalian harus memiliki semua buku ini, ya. Lalu jika kalian ingin mengetahui bagaimana peperangan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi kita itu berperang, bagaimana etikanya, bisa kalian baca di dalam buku Perang Muhammad, Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah karya Dr. Nizar Abazah. Ini buku yang sangat menarik tentang perang Nabi Muhammad. Lumayan tebal ini. Ada 432 halaman. Lalu ada bab yang menarik, bagian 5. Ini, ya. Di dalam bagian 5 itu tertulis judul Hukum Humaniter Islam atau Etika Berperang. Mungkin kita semua sudah tahu ya etika berperang Nabi, tapi akan saya bacakan sedikit ya. Nabi Muhammad bersabda, keluarlah dengan nama Allah
perangilah di jalan Allah orang yang kafir kepada Allah, jangan melanggar janji atau khianat, jangan memberi hukuman berat untuk menakut-nakuti orang lain, dan jangan melampaui batas. Jangan membunuh anak-anak, juga orang-orang yang ada di dalam biara. Jadi ketika perang berlangsung, Nabi Muhammad itu melarang membunuh anak-anak dan orang-orang yang ada di dalam biara. Lalu di hadis yang lain, Nabi Muhammad bersabda, berangkatlah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah, jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, dan perempuan. Ya, jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, dan perempuan, jangan melampaui batas. Jadi ketika perang, Nabi melarang membunuh anak-anak, membunuh orang tua yang renta atau orang tua, membunuh perempuan, dan juga jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam biara. Mungkin kita juga tahu lagi dilarang merobohkan biara-biara juga atau tempat-tempat ibadah. Ya, jadi kalian harus memiliki buku ini, Perang Muhammad, Kisah Perjuangan dan Pertemuan Rasulullah SAW. Jika kita mengamati di medsos saat ini, kenapa Israel itu atau Zionis Israel itu ketika berperang itu membunuhnya brutal. Anak-anak, wanita, orang tua, tempat ibadah, rumah sakit, semuanya dihancurkan. Jika kita membaca buku Talmud, ya, ini Talmud, kitab hitam Yahudi yang menggemparkan. Bukan saya yang ngomong, tapi tertulis di dalam buku ini, ya. Di dalam buku ini ada tertulis, diperbolehkan bagi umat Yahudi untuk membunuh umat lain yang bukan Yahudi, terutama umat Nasrani dan para penyembah berhala. Jadi di dalam kitab ini, ya, kitab Talmud ini, ada tertulis diperbolehkan umat Yahudi untuk membunuh umat lain yang bukan Yahudi, terutama umat Nasrani dan para penyembah berhala. Lalu kenapa kalian umat Nasrani itu membanggakan Zionis Yahudi, Zionis Israel, sedangkan di dalam kitab mereka itu diperbolehkan untuk membunuh kalian? Di dalam buku ini, ya, bukan saya ngomong, tapi tertulis di dalam buku ini. Bagi yang tidak setuju bisa kalian counter, bisa kalian komen di kolom komentar nanti, ya. Tapi saya membaca apa yang tertulis dalam buku ini. Lalu di dalam buku ini masih tertulis, Talmud mengatakan, bunuhlah orang-orang baik yang bukan dari Bani Israel. Diharamkan bagi orang Yahudi untuk menyelamatkan orang non-Yahudi dari kematian atau mengeluarkannya dari lubang yang ia terperosok di dalamnya. Nah, jadi di dalam buku ini tertulis di dalam kitab Talmud, membunuh orang-orang baik yang bukan Bani Israel itu harus. Dan diharamkan bagi orang Yahudi untuk menyelamatkan orang-orang non-Yahudi dari kematian atau mengeluarkannya dari lubang yang ia terperosok di dalamnya. Jadi kalian harus memiliki buku ini, Talmud, kitab hitam Yahudi yang menggemparkan. Jika kalian memiliki buku-buku lain tentang peperangnya Rasulullah dan kitab Talmud yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya akan berterima kasih sekali jika kalian memberikan saya referensi buku-buku lain tentang perangnya Nabi Muhammad dan kitab Talmud. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.